Halo semuanya, teman-teman peternak. Ketemu lagi dengan saya Ria di Ria Farm tentunya. Kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana membantu proses beranak pada induk babi ya yang mengalami kesulitan. Oke, tapi sebelumnya tentunya jangan lupa di subscribe dulu supaya kalian nanti nggak ketinggalan dengan video-video saya yang berikutnya ya, yang untuk kita membahas seputar dunia ternak babi. Oke. And jangan lupa di like dan ditekan tombol loncengnya untuk notifikasi setiap kali saya ada video-video terbaru. Oke. Dan juga jangan lupa di share ya infonya supaya bisa membantu teman-teman peternak kita juga yang lain. Oke, jadi kita mulai aja ya. Ciri-ciri induk babi yang mau melahirkan itu seperti ini ya. Air susunya itu udah mulai keluar, dan kalau ini itu air susu pada ternak babi saya itu memang udah bagus, jadi bisa sampai keluar-keluar sendiri seperti ini. Ini menandakan bahwa memang proses lahirannya sudah mulai berjalan, itu sudah mulai akan lahiran. Tetapi induk babi ini itu terlalu lama karena di awal kita udah suntikan namanya oksitosin ya kan, untuk membantu merangsang atau mempercepat proses lahiran. Tetapi jika 3 jam atau 4 jam setelah kita suntikan oksitosin itu induk babi masih terlihat belum beranak ya kan, belum melahirkan, belum ada anak yang keluar, itu kita perlu bantu lagi untuk proses pengecekannya itu seperti apa. Jadi kita harus bantu anak babi keluar dari dalam perutnya ya. Dan tentunya tanda-tanda yang kedua adalah dari vulvanya ini itu sudah keluar cairan-cairan kental seperti itu, dan itu menandakan bahwa proses kontraksi di dalam perut babi itu sudah terjadi. Hanya saja terjadi kesulitan pada induk babi untuk mengeluarkan anak babi dari dalam perutnya gitu. Jadi kenapa bisa seperti itu? Biasanya anak babinya itu terlalu besar ukurannya pada jadi proses beranaknya itu agak sedikit sulit, dan juga induk babinya ini agak sulit, atau bisa jadi posisi di dalam perut babi itu karena anaknya banyak itu ada yang sungsang atau tidak beraturan sehingga menghambat proses keluarnya anak babi dari dalam perut gitu. Jadi itu kita harus bantu, kita harus cek. Nah, ini dengan cara seperti yang saya lakukan ini saya sedang membantu mengecek ke dalam perut babi apakah ada anak babi yang menghambat proses lahiran itu. Jadi itu tadi anakan yang pertama sudah saya keluarkan, dan ini saya sedang mengecek apakah anak babi yang masih ada di dalam perut induk babi itu sudah ada di posisi yang di tengah atau yang untuk siap dikeluarkan oleh induk babi. Tapi ini masih belum. Jadi prosesnya itu memang agak lama ya. Jadi tidak semerta-merta pada ini udah 3 anak babi yang saya keluarkan tadi. Jadi prosesnya itu memang agak lama. Jadi tidak begitu ada satu langsung keluar, jadi dia ada jeda sekitar 5 menit atau 10 menit. Nah, walaupun kita membantu proses lahiran anak babi ini, itu induk babinya akan tetap ngeden atau mendorong anak yang ada di dalam perutnya ini supaya bisa keluar. Tapi ini karena size-nya itu terlalu besar-besar, nah seperti ini saya bantu lagi mengecek setelah anakan ketiga itu, kalau tidak salah sekitar 30 menit setelah keluarnya anak ketiga. Karena jika terlalu lama itu anak babi akan mati di dalam, dan keluarnya itu udah mati, dan induk babinya juga udah lemas. Nah seperti ini pelan-pelan nariknya, jadi nggak bisa kita paksa keluar ya kan, itu mesti dicari jalurnya. Nah itu kalau udah keluar dia akan gampang. Nah, lendir yang ada di mulut anak babi ini itu harus kalian segera hilangkan atau bantu bersihkan supaya tidak tersedak atau menutupi salur pernafasan pada anak babi. Karena bisa saja menimbulkan anak babi ini mati karena tidak bisa bernafas dengan baik. Jadi itu secepatnya kalian bersihkan
Untuk di badannya itu tidak masalah ya, itu mau dibantu bersihkan atau tidak, itu membantu mengatur, menstabilkan suhu tubuh si anak babi, karena kan akan kering perlahan-lahan gitu. Jadi suhu tubuhnya itu akan menyesuaikan perlahan-lahan pada suhu yang ada di luar. Yang utamanya adalah lendir yang ada di mulutnya itu, yang ada di tenggorokan, yang ada di dalam mulutnya dan ada di depan hidungnya, supaya dia bisa cepat bantu bernafas. Nah, ini pada kasus anak babi saya ini adalah karena size-nya atau ukuran anak babinya ini terlalu besar. Pada saat kita timbang itu beratnya 2 kilo atau 1,8. Jadi memang ukuran anak babi yang terlalu besar. Jadi kita bantu secepat mungkin. Nah, oke, teman-teman, itu adalah video singkat yang udah saya buat ya kan beberapa bulan yang lalu pada saat saya mendokumentasikan ada beberapa induk babi yang mengalami kesulitan pada saat proses beranak ya kan. Jadi pada kasus saya ini itu dikarenakan ukuran anak babinya itu terlalu besar. Jadi kalau kita timbang pada saat itu adalah beratnya itu sampai 2 kilo, jadi 1,8 sampai 2 kilo. Nah, tapi pada kasus seperti ini itu tidak hanya karena disebabkan oleh ukuran anak babi yang terlalu besar, tetapi bisa juga ada beberapa kasus yang memang anaknya itu terlalu banyak, walaupun dengan ukurannya itu yang normal ya, dengan berat badan 1,2 sampai 1,5 kilo, itu berat normalnya. Nah, tapi anaknya itu banyak di dalam, bisa sampai waktu itu bisa sampai 18 ekor. Nah, ada beberapa posisi anak yang menghambat atau menutupi jalur keluarnya si anak babi gitu. Jadi itu kita harus bantu rogoh ke dalam untuk mengeluarkan anak babi yang menutupi proses jalur keluarnya anak babi itu, dan setelah itu maka persalinannya akan berjalan normal gitu. Jadi kalau kasus seperti ini, nggak semua anak babi itu harus selalu kita bantu keluarkan semuanya. Jadi ada beberapa yang memang kita perlu bantu tarik 1 atau 2 ekor saja, dan setelah itu induk babi akan meneruskan proses beranaknya itu secara normal ya. Jadi tapi kalau kasus saya seperti ini itu karena anak babinya semua rata-ratanya besar ya kan, dan ukuran berat badannya itu 2 kilo. Nah, jadi semuanya saya harus bantu keluarkan satu persatu sampai proses beranaknya itu selesai ya kan, sampai proses lahirannya itu selesai, sampai plasentanya itu keluar ya. Dan setelah itu kita akan menyuntikkan injeksi, oke. Dan untuk injeksi yang saya gunakan pada kasus seperti ini, biasanya untuk di awal saya akan menyuntikkan yang namanya oksitosin dulu ya kan, untuk merangsang atau membantu merangsang supaya supaya induk babi ini proses lahirannya lebih cepat. Nah, jika 5 jam atau mungkin 3 jam atau 4 jam itu induk babinya itu belum juga ada anak yang keluar ya kan, belum bisa mengeluarkan anak, itu biasanya akan saya bantu cek seperti tadi untuk mengecek apakah sudah ada yang di luar atau belum. Dan tentunya hal penting yang harus kalian lakukan sebelum kalian membantu atau memasukkan tangan ke dalam ambing induk babi ya kan, untuk mengecek anaknya itu ada apa enggak di dalamnya, itu kalian harus cuci bersih tangan pakai sabun ya kan, pakai air klorin juga. Kalau saya pakai sabun cuci bersih, dan itu ada ember yang di sebelah saya itu adalah ember yang saya isi dengan klorin itu, jadi atau disinfektan bisa juga tentunya, karena takutnya nanti ada kuman atau apa segala macam. Dan kalau kalian bisa menggunakan sarung tangan silahkan, itu lebih bagus. Tapi kalau saya itu karena saya tidak bisa merasakan supaya tidak salah tarik nanti di dalam, jadi saya biasanya menggunakan tangan, tapi biasanya saya cuci bersih dulu ya kan. Nah, itu kalian harus perlahan, jadi diputer itu memang harus ada itu harus belajar dulu, perlu waktu juga. Dan tangannya yang masuk itu tidak boleh terlalu besar karena itu akan sakit juga untuk induk babinya gitu ya. Jadi untuk pertama kita suntikan oksitosin pada saat sebelum proses lahirannya supaya membantu juga dulu. Jika sudah dibantu dengan menyuntikan oksitosin, anak babinya juga belum bisa keluar, nah itu kita bantu merogohnya atau mengambil anak babi itu keluar ya. Dan
Setelah anak babi itu lahiran, semuanya udah keluar, induknya juga udah sehat, normal, ya kan? Maksudnya 3 jam atau beberapa jam, kalau lahirannya pagi, sorenya kita suntikan, jadi ada jedanya 2 jam atau 3 jam setelah lahiran. Bantu dulu anaknya supaya nyusu semuanya, segala macam. Nah, setelah itu injeksi yang saya suntikan adalah amoxicillin dan juga ditambah dengan antiinflamasi atau yang saya gunakan di sini dexathosone. Nah, antiinflamasi di sini fungsinya adalah untuk supaya tidak untuk mengobati kalau jika terjadi infeksi setelah proses lahiran. Jadi amoxicillinnya itu adalah untuk antibiotiknya supaya mempercepat proses penyembuhan setelah lahiran, dan antiinflamasinya atau dexathosone-nya saya gunakan jika ada infeksi terjadi, itu induk babinya tidak sampai terjadi demam atau apa segala macam, karena kita habis memasukkan tangan, takutnya nanti ada infeksi akan terjadi di dalam. Jadi saya menggunakan 3 jenis obat pada saat kasus seperti ini. Itu yang saya lakukan atau yang saya terapkan di kandang saya atau Ria Farm, ya kan. Jadi semoga video saya ini bisa memberikan referensi buat kalian dan juga bisa membantu kalian jika pada saat ada masalah atau terjadi seperti ini. Jadi jika kalian terlambat membantu induk babi yang proses lahirannya lambat seperti ini, nah itu biasanya disebabkan nanti akan semua anak babi yang di dalam perut itu akan mati perlahan karena terlalu lama keluarnya, ya kan, dan otomatis sudah nggak dapat oksigen lagi di dalam, sudah mati, dan itu nanti akan tetap keluar seperti proses keguguran itu anak babinya semua akan tetap keluar, tapi posisinya anak babi itu udah mati semua, dan juga itu bisa menyebabkan induk babi juga mati, karena ada beberapa kasus pengalaman saya di kandang itu pernah 1 atau 2 ekor induk babi saya itu mati pada saat proses lahiran. Yang pertama itu karena tengah malam waktu itu, jadi induk baru tidak bisa ngeden karena anaknya terlalu besar juga, jadi mati pada saat proses bersalin atau pada saat proses beranak gitu. Jadi ini penting banget buat kalian yang beternak, ya kan, yang utamanya memiliki ternak babi untuk indukan, untuk pembibitan. Jadi hal-hal yang seperti ini kalian harus pelajari sedikit demi sedikit supaya ternaknya aman gitu. Jadi memang kalau untuk ternak babi di pembibitan itu agak sedikit riweh ya, atau sedikit rumit, complicated sedikit, karena hal-hal seperti inilah yang kalian harus bisa lakukan. Beda dengan penggemukan, tidak ada namanya proses beranak atau proses babi indukannya itu seperti apa, yang penting makan, kita bisa suntik injeksi, ya tidak mencret, pakannya bagus, oke. Tapi saya sarankan jika kalian sudah ingin menjalankan untuk bisnis indukan atau pembibitan babi, hal-hal yang seperti ini biasanya pasti akan dialami oleh peternak babi, ya kan. Oke, jadi itu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam peternak babi dari Bali. Bye bye.